Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Matematika, sebuah channel tempat kita ngaji bareng pelajaran matematika. Bersama saya Kak Isnan Rosid. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik semua belajar tentang teorema Pythagoras, materi kelas 8 semester genap. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas tentang teorema Pythagoras, adik-adik perlu ingat lagi pelajaran-pelajaran terdahulu tentang kuadrat, akar kuadrat, dan juga tentang segitiga siku-siku. Nah, adik-adik tentu masih ingat bilangan kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Bahwa jika terdapat bilangan X kuadrat, maka itu sama dengan X dikali X. Selanjutnya, akar kuadrat. Akar kuadrat secara umum adalah bilangan di bawah tanda akar. Contohnya, akar A kuadrat. Dengan A kuadrat bilangan tak negatif. Jadi, di bawah tanda akar ini adalah bilangan tak negatif. Sehingga A kali A sama dengan A kuadrat. Sebagai contoh, bilangan akar 1, akar 4, akar 25. Nah, 1, 4, dan 25 ini merupakan contoh dari bilangan kuadrat sempurna. Apakah ada bilangan kuadrat tidak sempurna? Ada. Misalnya akar 3, akar 5, bukan merupakan contoh bilangan kuadrat sempurna. Selanjutnya tentang segitiga siku-siku. Adik-adik masih ingat tentang segitiga siku-siku? Jika diberikan segitiga ABC seperti gambar di sini, apakah ini merupakan segitiga siku-siku? Ya, ini merupakan contoh segitiga siku-siku, di mana AC adalah garis miring, AB tegak lurus dengan BC, dan ada tanda siku-sikunya, yaitu siku-siku di B. Selanjutnya, apakah segitiga DEF siku-siku? Di sini sisi miringnya adalah DE. Dan segitiga DEF juga merupakan siku-siku, yaitu siku-siku di F. Sekarang jika diberikan segitiga KLM seperti gambar ini, apakah segitiga KLM merupakan segitiga siku-siku? Bukan ya, karena tidak ada tanda siku-sikunya. Atau semua sudutnya tidak ada yang 90 derajat. Segitiga STU ini juga merupakan segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di U. Nah, setelah kalian mempelajari, mengingat kembali tentang kuadrat, akar kuadrat, segitiga siku-siku, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai teorema Pythagoras. Di buku-buku kalian diberikan rumus jika terdapat segitiga A, B, C, dan siku-siku di A, diberikan rumus Pythagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi B kuadrat ditambah panjang sisi C kuadrat. Nah, kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras ini. Caranya kita beri sebuah ilustrasi. Adik-adik bisa membuatnya di rumah dengan menggunakan buku berpetak. Caranya, potong sebuah persegi atau buat sebuah persegi dengan panjang sisinya 3 cm. Buat lagi sebuah persegi dengan panjang sisinya 4 cm. Dan satu lagi persegi dengan panjang 5 cm. Setelah kalian membuat, tempatkan atau atur posisi
persegi tadi seperti ini. Nah, setelah adik-adik mengatur posisi dari ketiga persegi yang telah adik-adik buat, usahakan persegi satu dan satunya lagi ini tegak lurus. Tegak lurus. Nah, jika kita abaikan persegi ini dan kita hanya fokus melihat pada tengahnya saja, ini lubang, ada sebuah lubang membentuk sebuah bangun segitiga. Jika diperjelas, nah kira-kira seperti ini segitiga. Kita geser segitiganya, kita beri nama segitiga ABC. Nah, panjang penamaan sisi pada sebuah segitiga itu tergantung sudutnya. Misalnya di sini ada sudut A, maka sudut atau sisi di hadapannya ini adalah sisi A. Dan sisi di hadapan sudut B ini merupakan sisi B. Dan sisi di hadapan sudut C dinamakan sisi C. Kita diminta untuk membuktikan bahwa panjang sisi A kuadrat sama dengan panjang sisi B kuadrat ditambah panjang sisi C kuadrat. Oke, sampai di sini pahami dulu. Kita lihat di sini, panjang sisi A ini tadi berasal atau sama dengan sisi persegi yang mana? Ya, ini tadi berasal dari sisi persegi merah dengan panjang 5 cm. Berarti 5 kuadrat sama dengan B. Sisi B ini tadi sama dengan panjang sisi persegi hijau, yaitu panjangnya 4 cm. Berarti 4 kuadrat. Ditambah panjang sisi C berarti 3 kuadrat. Oke, selanjutnya berarti 5 kuadrat sama dengan 25, sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, dan 3 kuadrat sama dengan 9. Apakah 25 sama dengan 16 ditambah 9? Ya, benar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prinsip teorema Pythagoras. Adik-adik, di sini diberikan suatu segitiga STW dengan tegak lurus di sudut T atau di titik T. Berarti siku-siku di sini. Nah, penamaan sisi pada segitiga siku-siku seperti tadi, di hadapan sudutnya ada sisi yang sama. Atau kalau di sini di hadapan sudut T berarti sisi T, di hadapan sudut W adalah sisi W, dan di hadapan sudut S adalah sisi S. Untuk rumus Pythagoras berarti dengan mudah di hadapan sudut T ini ada sisi T, berarti T kuadrat sama dengan kuadrat sisi lainnya, berarti S kuadrat ditambah W kuadrat. Sekarang diberikan segitiga KML. Meskipun di sini terlihat sisinya adalah miring semua, tetapi segitiga KML juga merupakan segitiga siku-siku dan siku-siku di titik K. Berarti penamaannya di hadapan sudut K ini ada K, di hadapan sudut M adalah sisi M, dan di hadapan sudut L adalah sisi L. Berarti rumusnya kita tarik di hadapan sudut siku-sikunya. Berarti K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Selanjutnya, dengan cara yang sama, di hadapan
penamaan sisinya DEF, dan rumus Pitagorasnya di hadapan sudut siku-sikunya. Berarti sisi F kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah E kuadrat. Untuk penamaan dan panjang, semoga bisa dipahami. Secara prinsip, kakak ingin adik-adik tidak sekadar memahami rumusnya, tidak sekadar tahu rumusnya, tetapi juga konsepnya. Bahwa prinsip dari teorema Pitagoras itu panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang sisi tegak pertama dikuadratkan ditambah panjang sisi tegak kedua dikuadratkan. Atau dengan sederhana dikatakan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kuadrat sisi miring di segitiga STW adalah sisi T, di segitiga KML adalah sisi K, dan di segitiga DF adalah sisi F. Berikutnya contoh soal. Di sini, jika diberikan suatu segitiga yang diketahui dua sisi tegaknya, kita dengan mudah bisa mencari sisi miringnya. Di sini, segitiga dengan panjang sisi tegaknya 9 cm dan 12 cm, panjang X kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. X kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. X kuadrat sama dengan 225. Setelah kita tahu nilai X kuadrat, untuk menentukan nilai X, kita tinggal tarik akar kuadratnya. Akar kuadrat dari 225. Berapa? Ya, 15 cm. Berikutnya untuk segitiga yang satunya dengan panjang sisi tegaknya 12 satuan panjang, SP ini satuan panjang, dan 16 satuan panjang. Kita disuruh mencari nilai T atau sisi miringnya. Caranya berarti T kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat berarti 256 dan 12 kuadrat berarti 144. Berarti T kuadrat sama dengan 400. Dan nilai T berarti kita tinggal tarik akar dari 400, yaitu sama dengan 20 satuan panjang. Kita amati di sini bahwa segitiga dengan panjang sisi tegaknya 9 dan 12 cm, sisi miringnya adalah 15 cm. Di sini segitiga dengan panjang sisi tegaknya 16 satuan panjang dan 12 satuan panjang, sisi miringnya adalah 20 satuan panjang. Jika kita lihat sisi miring ini X, sisi miring ini T, selalu merupakan sisi yang paling panjang di antara ketiga sisi segitiga. Ini X merupakan sisi paling panjang. Ini penting karena nanti jika terdapat soal yang tidak diketahui gambarnya, kita bisa menentukan bahwa sisi yang terpanjang merupakan sisi miringnya. Selanjutnya, langsung ke contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Dengan hanya mengetahui panjang masing-masing sisi suatu segitiga, periksalah apakah segitiga di bawah ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Nah, kita diminta untuk memeriksa apakah segitiga yang hanya diketahui panjang sisi-sisinya ini merupakan segitiga siku-siku atau tidak. Caranya, pertama, segitiga ABC. Panjangnya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Kita cari dahulu sisi yang paling panjang. Berapa sisi paling panjang? Di sini adalah 13 cm.
Berarti 13 cm kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat dapat 169, 5 kuadrat sama dengan 25, dan 12 kuadrat sama dengan 144. Apakah 169 sama dengan 25 ditambah 144? Ya, 169. Karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat, maka benar bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Berikutnya, dengan cara yang sama, B yaitu segitiga PHR. Kita cari sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya di sini berarti 10. Berarti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. 36 ditambah 49, apakah 100? Hanya 85. Karena 10 kuadrat tidak sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat, maka segitiga PHR bukan merupakan segitiga siku-siku. Berikutnya C, segitiga DEF dengan panjang 17 cm, 15 cm, dan 7 cm. Di sini, di antara panjang sisinya, sisi yang terpanjang adalah 17. Berarti 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Karena 17 kuadrat sama dengan 289, dan 15 kuadrat sama dengan 225, 7 kuadrat 49. Karena tidak sama, berarti segitiga DEF bukan merupakan segitiga siku-siku. Jelas ya, karena sisi yang terpanjang ini jika dikuadratkan tidak sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti segitiga DEF bukan segitiga siku-siku. Terakhir yang D, segitiga STU. Kita cari sisi yang terpanjangnya yaitu 17 cm. Berarti 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat. Apakah 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat? Setelah kita periksa, benar bahwa 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti segitiga STU ini merupakan segitiga siku-siku. Sampai di sini semoga adik-adik paham dan dapat dimengerti. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas mencari nilai dari sisi segitiga yang bukan merupakan sisi miring dan juga penerapan pada kehidupan nyata. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.